senior yang sudah melalang buana di mancanegara. Beliau bernama Putra Pamudita atau panggilannya Tio. Beliau ini adalah seorang fotografer yang memfokuskan di bidang awalnya di bidang wedding, tapi seiring waktu berkembang menjadi sebuah company yang menspesialkan dalam produk-produk fotografi, bentuknya apapun itu. Nanti kita akan bahas di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari channel Vendor Wedding. Hari ini kita ketemu sama teman lama ya. Teman lama kita dari Vexia Picture. Perkenalkan. Oke, halo semuanya. Saya Putra. Saya salah satu founder dari sebuah perusahaan yang belum terlalu besar di Bandung, belum terlalu besar, tapi mimpi kita akan menjadi besar di Bandung. Itu nama vendornya adalah Vexia Picture dan Mahija Project. Amin. Oke. Saya panggilnya apa nih? Tio apa Putra? Lebih nyaman Putra sih, Bu. Oke. Panggil saya Rani aja. Oke. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol ya, sharing soal apa namanya. Saya pengen tahu apa sih Vexia Picture tuh apa namanya, kita bicara soal ini lagi ya, lebih dalam lagi soal Vexia. Mungkin pertanyaan ini ya klasik. Saya mau nanya nih, sejak kapan sih Putra tuh tertarik dengan fotografi? Sebetulnya kalau dibilang tertarik di dunia fotografi pada saat masih sekolah, Bu ya. Masih sekolah. Waktu itu saya sekolah di salah satu SMK di Bandung. SMK 14 namanya, jurusan saya desain komunikasi visual, disingkat DKV. Pada saat itu karena kalau SMK tuh kan harus ada praktek kerja lapangan, ya, PKL. PKL ya. Nah, pada saat itu kita diharuskan untuk praktek kerja lapangan, bebas milih mau kemana aja. Iya. Oh itu bebas ya, bukan Bebas. gurunya yang sebenarnya ada gurunya ada yang jadi ada list dari sekolah, ada list dari sekolah mau milih kemana aja. Tapi karena saya explore, Bu, jadi coba jangan yang sesuai dengan list dari sekolah. Saya coba cari-cari, terus kebetulan ada kenalan, direkomendasikanlah ke Unicard Wedding Invitation. Iya. Di sana belajar banyak tentang desain, belajar banyak tentang fotografi. Nah, disitulah mulai kayaknya ini nih fashionnya gitu di dunia fotografi. Mulai dari situ sih. Oke. Tahun berapa ya, Bu? Aduh saya lupa ya. 2010-an lah ya. 2000-an, Bu. Oh 2000-an ya? 2000-an ya. Ya kan saya lulus 2012. Oh iya. 2000. Di bawah 2010 mungkin. Iya di bawah 2010. Soalnya Unicard itu memang dari 2006 sih. 2006. Jadi udah mulai kita serius ke bikin office itu 2008 memang. 2008 ya. Berarti kan sekitar tahun sebelum 2010 ya. 2000 saya betul. Pertanyaan selanjutnya tuh apa ada nggak sih fotografer yang mempengaruhi Putra itu? Fotografer senior atau apa sih, ngelihat ke panutannya itu siapa sih gitu? Sebenarnya kalau untuk panutan fotografi itu banyak, Bu. Karena saya sering explore di sosial media dan lain-lain. Yang pertama panutan adalah Pak Jimmy, Bu. Pertama itu yang mengajarkan saya tentang fotografi. Unique Photo Art ya. Unique Photo Art. Guys. Unique Photo Art. Pak Jimmy itu yang memang mengajarkan saya di tempat awal itu adalah tentang masalah fotografi seperti apa. Karena di sekolah pada saat itu di SMK tidak diajarkan betul-betul tentang masalah fotografi. Hanya basic saja. Tapi ada mata pelajarannya ya.
Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh, bentar. Waktu itu, ada. Tapi hanya segitiga exposure saja, hanya basic lah, hanya basic. Nah, di saat saya PKL, saya ketemu pembimbing yang sangat luar biasa pada saat itu. Diajarkan tentang masalah fotografi, ilmu fotografi, yang kata orang fotografi adalah melukis dengan cahaya. Itu memang benar-benar saya belajar dari awal, dan pada saat itu diturunkan langsung ke lapangan. Iya. Cukup kaget, tapi saya coba bisa langsung lah ya. memanfaatkan situasi. Nah itu yang saya bilang panutan, guru saya pertama itu, guru saya. Misalnya kalau sekolah SD, nah itu guru SD saya Bu di situ. Oh, iya. SD fotografi saya di situ. Terus kalau referensi fotografer di luar di Indonesia, saya ada Darwis Triadi, ada Arbain, terus ada di era Bahir, Rio Motret, banyak lah. Kalau di luar negeri itu ada Kedas Bu. Kalau Kedas itu fotografer dari Malaysia. Dia stay-nya di Johor Bahru. Dia khusus memang untuk wedding. Kalau Darwis kan lebih fokusnya ke portrait, model dan lain-lain. Terus Arbain lebih fokusnya ke jurnalis. Kalau Kedas itu memang difokuskan dia di wedding, prewed dan wedding gitu. Banyak berarti ya yang inspirasi ya. Ya cukup lumayan banyak. Kalau boleh tahu bisnis fotografinya mulai kapan sih? Sebenarnya sejarahnya kalau untuk bisnis fotografi ini bermulai di tahun 2014. 2014 ini dari tiga sekawan yang mencoba keberuntungannya di dunia fotografi dan videografi pada saat itu. Tapi 2014 itu saya masih kerja Bu, di salah satu studio foto besar di Bandung. Terus saya juga kerja di salah satu perusahaan besar juga di Indonesia yang move ke Singapura gitu. Ini boleh sebut nama nggak sih itunya? Boleh. Pokoknya 2012 saya kerja di Jonas, di Jonas 2 tahun. Ini kan sejarah ya. Sejarah. Di Jonas 2 tahun, terus saya pindah ke Papyrus tahun setengah. Setelah itu saya move ke ranah kreatif visual. Pada saat itu namanya ranah kreatif visual vendor wedding, khusus wedding. Kalau Jonas sama Papyrus kan retail ya, foto studio gitu. Saya pengen coba cara baru, pengen coba ilmu baru, gimana caranya nge-treatment yang nikah kan beda Bu ya. Iya. Di saat misalnya kalau kita datang ke studio foto nih, hanya orang nggak kenal kita foto terus udah gitu. Tapi kalau wedding kan kita harus brainstorming dari awal, konsep pre-wedding, wedding, terus ke newbornnya, sampai pokoknya panjang lah kalau untuk wedding. Nah saya lebih tertarik ke situ, saya coba masuklah ke salah satu perusahaan, waktu itu namanya ranah kreatif visual, terus saya pindah ke Singapura, office masih tetap di Indonesia, tapi saya brand itu move ke Singapura dari 2015 sampai 2019 di Singapura. Nah, si Vexia Picture dan Mahija Project ini sudah ada sebenarnya di tahun 2014, tapi tidak terlalu difokuskan. Tidak terlalu difokuskan karena masing-masing punya kerjaan masing-masing. Jadi saya kerja di mana, dua rekan saya juga kerja di mana gitu. Jadi tidak terlalu difokuskan. Misalnya kalau tidak ada kerjaan di perusahaan kita, baru kita ngambil job di Vexia Picture ini, gitu maksudnya. Ya kalau bisa dibilang pertama awalnya di tahun 2014 sih sampai 2014 sekarang. ya. 2014. Bisnis fotografinya ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun, tapi 2014 itu bergerak di bidang wedding awalnya. Memang fokus di wedding. Gitu. Iya. Terus apa sih yang ngedorong Putra itu menjadikan bisnis fotografi itu sebagai profesi Putra sekarang ini? Mendorong ya? Sebenarnya gini, simple sih menurut saya. Menurut saya ya. Fotografi itu bisa dibilang kita kan nangkep momen, Bu. Momen itu nggak bisa diulang lagi. Iya. Kita ngomongin masalah momen di wedding. Momen di wedding, kasarnya gini. Sebagus apapun itu dekorasinya, seenak apapun itu makanannya, itu hanya bisa dinikmati di hari H. Iya. Tapi kalau dokumentasi pernikahan, dokumentasi foto dan video wedding, itu bisa dikenang sampai kapanpun. Everlasting ya. Yes, betul.
Jadi di saat setelah nikah bisa dilihat albumnya. Iya, betul. Anak cucu bisa lihat juga. Nah, itu yang mendorong saya berfokus di bidang pada awalnya, berfokus di bidang fotografi, dokumentasi wedding tuh dari situ. Jadi momen tuh nggak bisa diulang. Momen, iya betul. Jadi gimana caranya kita nangkep momen sebagus mungkin Iya. dan bisa dikenang sampai kapanpun. Gitu. Iya, iya, betul bagus banget nih. Nih buat calon pengantin ya, kalian pengen tahu nih apa sih kelebihan vendor ini, vendor fotografi yang dimiliki oleh Pak Putra ini? Kenapa gitu sih calon pengantin harus